Sebenarnya pernyataan demikian sebenarnya aneh. Aneh sebenarnya. Perhatikan, terkadang dian golongan seperti apa yang telah disebutkan, mereka berpegang teguh kepada sifat 20. Dan yang paling di antaranya sifat 20, yang paling pertama yang apa sangana yang masa horo bahas golongan tersebut itu adalah wajib kita imani bahwa Allah itu adalah wujud. Wajib kita imani bahwa Allah itu berwujud, ya. Itu kita sepakati. Akan tetapi ketika golongan tersebut ditanya apakah Tuhan itu dapat dilihat, maka 90% di antara mereka akan menjawab dengan spontan, tidak. Mereka akan berkata, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Ini adalah pernyataan golongan-golongan tersebut. Dengan ini kita sudah kita sudah mendapatkan sebuah kalimat yang aneh sebenarnya. Keanehan yang tidak disadari. Kita sama-sama meyakini bahwa Allah itu wajib kita imani bahwa Allah itu memiliki wujud, Allah itu berwujud. Tapi golongan demikian itu tidak meyakini bahwa Tuhan bisa dilihat. Tapi di sisi lain, di antara para ulama-ulama sufi, dengan kalimat itu, dengan keyakinan itu, sehingga mereka meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat. Mereka berpegang teguh bahwa di setiap yang berwujud sah untuk dilihat. Itu yang pertama, perhatikan. Golongan demikian meyakini bahwa Allah itu berwujud, tapi mereka tidak meyakini bahwa Allah itu dapat dilihat. Akan tetapi, di sisi lain, di antara kalangan ulama-ulama sufi, meyakini bahwa di setiap yang berwujud sah untuk dilihat. Ya, perhatikan. Nah, kemudian golongan demikian terkadang dia to'o berani mauang bahwa mengenal Allah itu sangat mudah. Sangat mudah sebenarnya kata mereka. Mengenal Allah itu sangat mudah. Hanya saja terkadang kedengaran sulit karena para guru-guru tak ada selama mai di kalimatnya dibolak-balik. Sehingga terdengar sulit, itu kata mereka. Jadi menurut mereka mengenal Allah itu sangat mudah, yang sulit adalah mengenal diri. Ya, perhatikan. Guys, ulang merenungkan itu kalimat di gaina ya. Mengenal Allah mudah, tapi mengenal diri itulah yang sulit. Akan tetapi semua di kalangan para ulama-ulama tasawuf, bahkan meskipun di kalangan masyarakat awam, di kalangan kaum awam, kita sepakati bahwa barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal akan Tuhannya. Jadi maknanya adalah kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Nenek mah japu lawena japu ipuanna. Akan tetapi pernyataan golongan tersebut terbalik. Justru dialah sebenarnya yang membolak-balik kalimat tersebut. Mauani menyaman itu ya mak ya puang. Mengenal Allah itu mudah.
Akan tetapi mengenal dirilah yang sulit. Sedangkan mesa kalimat disepakati, kenal diri, kenal Allah. Nene maya puela wena ya pui puanna. Jadi jika memang menurut Anda mengenal diri itu sulit, maka yakinlah bahwa akan lebih sulit lagi mengenal Allah. Sebab barang siapa mengenal akan dirinya, maka ia mengenal akan Allah. Tapi barang siapa yang sulit mengenal akan dirinya, maka akan lebih-lebih sulit lagi mengenal akan Allah. Perhatikan. Ya. Nene maya puya lawena na ya pui puanna. Tapi nene ndama aja puya lawena, maka nene na ya pui puanna. Jari mau maparre di seseta ma aja puya lawe tongat-tongan, maka lebih-lebih jelas pai maparrina nama aja pui puan. Sangatlah mustahil dia aja pui puatan dan aja puya laweta. Ya. Itu sebenarnya justru terbalik dengan apa yang sering diajarkan oleh para kalangan-kalangan ulama sufi. Adanya pandangan-pandangan seperti demikian, lahirnya pandangan-pandangan seperti demikian, itu karena didasari oleh nafsu. Biologi ma'ala kesimpulan sendiri-sendiri. Ya, biologi ma'ala kesimpulan sendiri-sendiri. Sehingga terjadilah pandangan-pandangan seperti demikian. Ya mungkin saja, bisa saja, menurut kita, kita telah mengenal Allah. Itu adalah persepsi kita. Itu bisa saja benar, akan tetapi kurang tepat. Kurang tepat. Sehingga saya teringat Dian Mesa kisah yang ditulis oleh para kalangan-kalangan ulama-ulama sufi. Ia kisah di antara Dian Tobuta, di antara beberapa orang-orang buta ingin mengenal gajah. Sehingga nalangan misalnya gajah. Jadi ada Tobuta launi merere. Dia melambe metugala talinganna. Jadi mawami ternyata gajah demikian, malumui. Mawale manipis malumu, itulah gajah. Persepsinya. Kenapa? Karena itu yang dia dapat. Ya Tobuta gambarannya kaum awam. Perhatikan ini ya. Di sisi lain dia melambi metugalan gadingna. Sehingga dia juga mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata gajah matodori makaras matodor masande. Itulah gajah. Itu menurut dia. Kenapa? Karena memang ia tomi tanah lambi. Kemudian yang lain, dia tetap melambi matugala lelokna. Mami ternyata lelokna demikian. Marani naun, makbulu tondo naun. Itu persepsinya. Karena yang memang ia tetap melambi natugalan. Ketika dialog di antara ketiga dia, maka terjadilah perdebatan. Dia mesa mawandok gajah mawale-wale manipis malumu. Jadi mesa mau tete andane, yero gajah matodori runcing karena gadina nalambi antu galang. Sebenarnya semuanya benar, akan tetapi kurang tepat. Lantas siapa yang tepat? Yakni tondam buta. Ya tondam buta dia adalah perumpamaannya orang-orang khusus. Karena naita itu ya gajah keseluruhan sehingga dia tahu. Ternyata gajah itu demikian. Jadi yang saya khawatirkan, jangan sampai talinganna di lambi ita, nak mana manggasak mi tahu. Kita berpegang teguh di situ, ndam itu melo mat tambai. Karena persepsi tak dipakai. Seperti itulah menuntut ilmu tasawuf. Jangan sampai sanggak tanda-tandana sebagian dari tanda-tanda Tuhan dita mawami tahu itulah Allah. Padahal tanda-tandana dita. Tanda-tandana dita. Tapi karena persepsi tak sebagai kaum awam, langsung itu mawan ternyata mengenal Allah itu mudah. Padahal yang kita kenal adalah tanda-tandanya.
Hati-hati tahu ya. Hati-hati tahu. Perhatikan ini, enggak direnungkan ini siola. Dian pona Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Misikat Al-Anwar, perhatikan. Beliau berkata, Allah itu maha besar. Dia terlalu besar untuk dikatakan besar. Lewa ikan banna pun Allah Ta'ala. Dan dia maulema kira-kirai. Beliau berkata, Allah itu maha besar, terlalu besar untuk dikatakan besar. Sehingga tidak seorang pun, baik itu nabi atau malaikat, yang dapat mengenal Allah secara hakikat. Karena jika ada yang mengenal Allah secara hakikat, maka sesungguhnya ia telah menjadi lebih besar daripada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi untuk mengenal Allah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kembali saya mengatakan bahwa di setiap sesuatu yang bisa digambar oleh hayal, maka itu bukan Allah. Ingganana di ala apa yang mampu dihayalkan, yang bisa digambar, ditangkap oleh hayalan, maka itu bukanlah Allah. Jadi hati-hati tahu ya. Hati-hati tahu. Kembali saya menyatakan, janganlah membiasakan diri mengambil sebuah kesimpulan yang didasari oleh nafsu. Nggih dipecuai itaing me guru tonga-tonga ni tahu. Kita harus kembali merujuk kepada Al-Quran. Itu pun merujuk kepada Al-Quran, para lusana li tahu hati-hati. Ya, Al-Quran saja tania persoalan mudah. Tania. Ya, jadi hati-hati tahu.